Oke guys, welcome back to my channel. Jadi guys, di video kali ini saya coba kasih dulu perbandingan ataupun pendapat dan pengalaman saya tentang aplikasi makanan pesanan antar online seperti GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood. Jadi yang tiga ini adalah kandidat pesanan makanan online yang ada di Indonesia. Jadi kebetulan yang ketiga ini saya tergabung sebagai mitra ataupun merchantnya, dan akan saya coba dulu nanti jelaskan kekurangan dan kelebihan dan nilai yang saya kasih terhadap antara tiga pesanan makanan online ini. Yang mana yang tiga ini adalah GoFood ataupun Gobis aplikasinya, terus GrabFood yaitu Grab Merchant, sama yang ketiga adalah ShopeeFood. Jadi yang pertama adalah GoFood. Yang pertama-tama kali GoFood adakan adalah dia untuk pesanan online-nya itu adalah sistemnya itu adalah sistem terima orderan. Jadi sistem terima orderan ini pertama kali adalah aplikasinya harus on time terus. Dia aplikasinya itu harus berada di berandanya terus. Jadi kalau dia nggak di berandanya itu, dia notifikasi nggak bunyi, jadi pesanan yang masuk pun kita nggak tahu. Jadi sering kelewat karena harus diterima dulu orderan itu baru masuk ke resto. Jadi di sistem terima orderan ini adalah sering kelewat pesanan itu hingga terjadinya batal. Terus yang masih di GoFood, versi selanjutnya adalah versi resto pilihan, yaitu resto pilihan ini pihak driver nggak bisa batalin pesanan kecuali pihak restonya sendiri yang batalin. Sistemnya pun masih sama, yaitu sistem terima orderan. Jadi di sistem resto pilihan ini, karena sebelumnya waktu versi pertama yang sistem terima orderan sering dibatalin driver dan sering kelewat. Terus yang setelah resto pilihan adalah driver nggak bisa batalin tapi harus diterima dulu. Jadi setelah kita terima pesanan itu dan kita buat, ya kan, setelah kita buat pesanannya, nyatanya drivernya nggak dapat, terus nanti tiba-tiba batal pesanannya. Sering terjadi pesanan udah dibuat cuman makanan nggak ada yang jemput hingga terjadi batal, ya kan. Paling setidaknya dapat dulu drivernya baru dibuat. Jadi karena sistem itu sering terjadi cekcok antara driver sama resto karena nggak disiapin dulu, jadi orang itu pihak driver harus nunggu lama. Jadi yang versi selanjutnya adalah versi ketiga, yaitu sistem terima otomatis. Jadi pesanan itu otomatis masuk ke resto dan pihak driver pun nggak bisa batalin, terkecuali pihak drivernya nggak mau jemput setelah sekian 10 menit lah baru ganti driver. Dan di versi ketiga ini adalah adanya kompensasi karena sering makanan batal karena nggak dapat driver, diadakan sistem kompensasi sebesar 40% untuk pesanan yang dibatalkan. Jadi sistem kompensasi ini pun dia kadang diterima kadang enggak, padahal prosedurnya itu udah kita ikutin cara-caranya, ya kan, supaya diterima kompensasi kita itu. Tapi kadang sering juga ditolak, kadang diterima. Jadi di sistem terima otomatis ini dia dikasih waktu persiapan untuk pesanan yang ingin disiapkan itu sekitar, ibaratnya kalau cuma satu macam dia paling 10 menit, kalau lebih dari satu ibaratnya dia sampai 15 menit, kalau
pesanannya sampai 5, entah 4 dia sampai 20 menit. Jadi di versi yang ketiga ini karena butuh persiapan di situ ibaratnya 20 menit untuk pesanan yang pesannya itu ibaratnya 4 biji. Setelah 20 menit baru dicarikan driver. Jadi 20 menit itu ibaratnya udah makan waktu lah untuk si pemesan untuk menunggu 20 menit pesanannya disiapkan baru disiapkan makanannya. Jadi yang 20 menit itu kan orang nahan selera ataupun nahan makan, sementara dia ibaratnya pesanan online itu dia pengen cepat. Jadi setelah 20 menit ditunggunya baru dicarikan driver. Nyatanya kadang si driver nggak mau jemput, entah karena alasan apapun kendalanya ya kan, nggak mau jemput. Jadi kita harus nunggu dulu si driver itu batal otomatis dari aplikasinya supaya dicarikan driver lain. Itu supaya dibatalkan dari penjemput yang pertama itu harus nunggu 10 menit. Jadi dari waktu persiapan itu aja udah 20 menit. Dari driver yang nggak mau jemput itu udah 10 menit, itu udah setengah jam. Si pelanggan itu yang pesan makanan itu nunggu udah sampai ketiduran kadang ya kan, sampai lupa ya kan, entah sampai dia udah nggak selera lagi ya kan, makanannya udah keburu dingin. Jadi di situ dia kendalanya di sistem otomatis untuk pesanannya itu, untuk terima otomatisnya itu. Jadi menurut saya GoFood ini udah cukup banyak pengalamannya dalam aplikasi pesanan antar makanan, tapi masih kurang ibaratnya solusinya gitu untuk pesanannya itu, untuk supaya cepat diterima oleh si pembeli. Jadi menurut saya untuk GoFood nilainya dari 10 adalah 5. Jadi yang kedua adalah aplikasi GrabFood. Jadi menurut saya kalau untuk GrabFood ini paling bagus lah dari kandidat pertama, yaitu GoFood. Karena apa? GrabFood ini konsisten dari awal saya gabung sampai sekarang, sistemnya itu tetap sama. Kalau udah masuk pesanan 100% masuk, nggak bakal batal. Terus untuk pencarian drivernya itu cepat, geraknya ibaratnya untuk pencarian driver itu cepat, nggak lama, nggak nunggu, ibaratnya nggak nunggu sampai 20 menit, nggak. Terus untuk pesanan batal pun kalau saya di GrabFood nggak pernah ada. Terus dia ibaratnya kalau pesanan GrabFood ini otomatis dia masuk, nggak perlu diterima. Kalau udah masuk langsung dibuat aja, otomatis itu nanti ada yang jemput drivernya. Jadi itulah yang paling bagus ya kan. Terus untuk nilai saya untuk GrabFood ini adalah 9 dari 10, udah mau sempurna. Jadi untuk kandidat yang ketiga adalah ShopeeFood. Ini adalah pendatang baru, ibaratnya penyaing baru dari GoFood sama GrabFood. Jadi kalau untuk ShopeeFood, jadi untuk kandidat yang ketiga ini, untuk ShopeeFood ini hampir menyerupai dengan GrabFood, yaitu pesanannya otomatis masuk, nggak perlu diterima, tapi sering ke cancel oleh driver. Dilihat di laporannya itu udah banyak ke cancel. Jadi ibaratnya pihak drivernya itu yang cancel, jadi pesanannya pun nggak masuk ke aplikasi ShopeeFood-nya. Jadi kalau ShopeeFood ini pun gitu juga guys, kayak GrabFood. Kalau udah masuk langsung buat aja, karena itu otomatis nanti ibaratnya, karena itu sudah jelas nanti ada yang jemput oleh drivernya. Jadi kalau untuk
ShopeeFood karena masih baru dan kebijakannya pun bagus, sama kayak GrabFood, aku kasih nilai 7. Jadi itulah pendapat saya dan perbandingan saya antara 3 aplikasi makanan pesan antar online itu. Kalau menurut Anda gimana, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.